Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala rasulillah mawalah mabadu. Pasal ke-13, hal-hal yang diharamkan bagi orang yang menyandang hadas kecil atau hadas besar. Orang yang batal wudhunya itu mengharam mengerjakan 4 hal. 1. Sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. 2. Tawaf. Yang ketiga, menyentuh mushaf. Yang keempat, membawa mushaf. Ini kalau kita nggak punya wudhu, nggak boleh menyentuh mushaf, nggak boleh membawa mushaf. Termasuk wadahnya, ya, termasuk sampulnya. Nah, kecuali kalau kita bepergian, bawa koper, di dalam koper itu juga ada baju dan ada buku-buku yang lain. Maka kita nggak apa-apa menyelipkan mushaf di situ. Tapi jangan niat membawa mushaf, tapi niat membawa barang. Yang kemudian yang haram dilakukan oleh orang yang punya hadas besar, yang junub, orang yang junub, itu ada 6, yaitu 4 tadi, ya, ditambah berdiam di dalam masjid dan membaca Al-Quran. Jadi kalau orang junub haram melakukan sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, kemudian diam di dalam masjid, ya, dan 6, membaca Al-Quran. Walaupun hanya membaca, nggak boleh. Kalau orang nggak punya wudhu kan nggak apa-apa. Sampai nggak punya wudhu baca kulhu nggak apa-apa. Tapi kalau orang junub nggak punya nggak membaca pun nggak boleh. Adapun wanita yang haid itu haram mengerjakan 10 hal, yaitu 6 tadi, ya, 6 tadi ditambah 1, ditambah puasa, ya, kemudian talak, cerai. Jadi orang haid ini nggak boleh dicerai, ya. Kalau wanita sedang haid dicerai namanya talak bid'i, haram itu. Ini luar biasa, ya. Islam memuliakan kaum wanita. Sehingga ketika sedang haid pun nggak boleh dicerai. Kenapa? Karena kalau ketika lagi haid dicerai, itu nanti masa iddahnya lebih lama. Jadi ini mungkin banyak yang nggak tahu, ya, ketika para suami mengadukan gugatan cerai ketika istrinya dalam keadaan cerai dan haid, ya, ini nggak boleh. Namanya talak bid'i. Yang ke-9, lewat di dalam masjid bila ia khawatir mengotorinya, ya. Jadi kalau nggak khawatir mengotori, ya nggak apa-apa berarti, ya, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh diam loh, ya. Kalau diam kan tadi termasuk haram, ya. Yang kelima, keharam yang kelima, diam haram. Terus kalau cuma lewat, asalkan tidak khawatir mengotori nggak apa-apa, ya. Yang ke-10, bersenang-senang dengan anggota antara pusat dan lutut. Ini juga nggak boleh. Ketika sedang haid, seorang suami nggak boleh bersenang-senang dengan istrinya ketika lagi haid dengan anggota antara pusat dan lutut. Boleh dari pusat ke atas atau lutut ke bawah boleh. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada beberapa pertanyaan, ini saya kira pelajarannya sangat menggelitik, ya. Banyak sekali pertanyaan ini. Monggo jangan malu-malu, ditanyakan aja, terutama yang nomor 10 tadi, ya. Demikian, bila banyak salah mohon maaf. Untuk lebih lengkapnya mari kita simak pelajaran sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.